Good morning saudara-saudara sekalian. Kita hari ini bertemu lagi untuk merenungkan sedikit firman Tuhan, walaupun cuma 10 menit saudara-saudara, tapi kita bisa merenungkannya seharian ya kalau saudara mau belajar. Saudara, pada hari ini saya berikan topik practical obedience. Bagaimana caranya kita mentaati Tuhan. Nah, ini adalah kita sedang belajar mengenai iman. Kalau sudah perhatikan, kita sedang merenungkan sehari-hari ini untuk kita belajar mengenai bagaimana untuk beriman. Karena saudara, kita ingin iman kita bertumbuh agar supaya dengan iman kita kuat. Iman kita akan mengalahkan segala kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, semua yang negatif itu dapat dikalahkan oleh iman kita. Sebab itu kita harus belajar untuk beriman. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, kita kemarin sedang berbicara mengenai kehidupan Elia. Dan kalau sudah perhatikan kehidupan Elia, sebenarnya dalam kehidupan Elia ini kita bisa belajar banyak sekali, terutama perkara iman. Ya. Nah, sebab itu mari kita perhatikan lagi, mungkin saudara sudah tahu, tetapi kita perhatikan apa yang Elia lakukan yang kita bisa belajar dari ketaatan dia. Saudara, pertama, Elia itu disuruh oleh Tuhan untuk berbicara kepada Raja Ahab. Seorang raja yang sangat jahat, punya istri yang luar biasa double jahat, yaitu Jezebel. Nah, Elia disuruh oleh Tuhan untuk berkata kepada Ahab suatu judgment. Ya, karena orang Israel sudah dibawa oleh Ahab untuk meninggalkan Tuhan. Sekarang Ahab sudah menyembah berhala-berhala. Nah, sebab itu Elia datang membawa message dari Tuhan. Nah, saya tahu saudara, kalau saudara baca dari ayatnya 1 Raja-Raja pasal ke-17 dari mulai ayat pertama, di situ tidak dikatakan bahwa Elia berkata, Tuhan menyuruh saya untuk berbicara kepadamu. Tidak dikatakan demikian. Tetapi dari perkataan Elia itu kita bisa mengambil kesimpulan. Di dalam bahasa Indonesianya, dia mulai kata-katanya yang dia katakan kepada Ahab begini. Demi Tuhan yang hidup, dia berkata begitu. Demi Tuhan yang hidup tidak akan ada embun dan tidak akan ada hujan. Dia berkata begitu kan. Demi Tuhan yang hidup. Perkataan ini demi Tuhan yang hidup itu, saya ambil kesimpulan, dia berkata atas nama Tuhan yang hidup. Atas nama Tuhan yang hidup, saya berkata ini. Gitu. Tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan. Dia berkata demikian. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, saudara bisa lihat. Dikatakan begini. Elia berkata begini. As the Lord God of Israel lives, before whom I stand. Tuhan berkata begini-begini. Jadi Elia sedang berbicara, secara tidak langsung dia sedang berbicara begini. Saya berbicara semuanya ini berdasarkan persekutuan saya dengan Tuhan. Ya, jadi Elia itu di dalam persekutuannya dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada Elia bahwa ini yang akan terjadi pada orang Israel. Dan Tuhan menyuruh Elia untuk berangkat ke Raja Ahab untuk memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada embun ataupun hujan sampai kecuali aku mengatakannya. Kata Elia begitu. Jadi saudara, kita lihat di sini Elia melakukan semuanya itu berdasarkan dia duduk di dalam pemerintahan Tuhan. Ini yang sedang kita pelajari. Dari Matius pasal yang ke-6 kita belajar. Jangan kamu khawatir akan apapun juga kata Tuhan. Tetapi yang penting carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan berkata begitu kan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Untuk kita tidak khawatir, untuk kita tidak takut, kita harus pertama-tama datang kepada Tuhan. Ada di bawah pemerintahan Tuhan. Kerajaan Allah itu bukan perkara tempat, tetapi marilah kita duduk di bawah pemerintahan Tuhan dan kita bertanya kepada Tuhan akan apa yang Tuhan pikirkan, supaya pikiran Tuhan masuk ke dalam pikiran kita. Nah, itulah ini yang Elia lakukan. Dia berdasarkan dia duduk di hadirat Tuhan dan berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada dia. Berdasarkan itulah dia jalan, saudara. Dia jalan. Ini yang dimaksud carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi
Elia mempunyai keberanian karena dia mendapat otoritas dari Tuhan, karena dia bersekutu di bawah pemerintahan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini. Pada waktu Elia mendengarkan Tuhan, dia langsung menurut. Dia langsung berangkat ke tempat Ahab, kepada Raja Ahab, tanpa memikirkan resikonya. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Kalau kita mendapat firman dari Tuhan, entah melalui hamba Tuhan, entah melalui baca Alkitab, entah melalui janji-janji Tuhan, entah melalui apa. Saudara, pada waktu kita tahu inilah kehendak Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan, biasanya saudara, kita sebagai manusia, walaupun orang Kristen, yang berkata bahwa oh, saya percaya Tuhan itu maha kuasa, oh saya percaya Tuhan itu baik, oh saya percaya Tuhan itu maha kasih. Walaupun kita berkata begitu, tetapi pada saat kita mendapat suatu perintah dari Tuhan atau dari firman-Nya yang kita dengar, kita tahu ini Tuhan berbicara kepada kita, seringkali kita mempertanyakan macam-macam kepada Tuhan. Seringkali kita bilang, ya Tuhan, tapi what if? Bagaimana kalau saya kehabisan uang? Bagaimana kalau saya ditolak Tuhan? Bagaimana kalau akhirnya saya bangkrut? Bagaimana kalau ini? Kita bilang bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau ini? Dengan kata lain, saya tidak berani bertindak Tuhan. Saya tidak berani melakukan apa yang Engkau suruh saya lakukan karena resikonya banyak, gitu kan? Karena resikonya banyak. Nah, banyak orang Kristen itu seperti itu, saudara. Nah, kalau kita sekarang mengakui, seringkali kita begitu. Pada saat kita tahu apa yang Tuhan suruh kita lakukan, pada saat kita tahu ini janji Tuhan, tapi kita tidak berani bertindak karena resikonya macam-macam. Bagaimana kalau ini terjadi? Bagaimana kalau ini terjadi? Nah, saudara, kalau kita berpikir demikian, kita tidak akan pernah beriman. Kita tidak akan pernah melangkah di dalam iman. Mari kita lihat Elia. Elia, saudara, mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam persekutuan dia dengan Tuhan. Pada waktu dia duduk di bawah pemerintahan Tuhan, dia dengar itu yang Tuhan katakan, dia langsung berangkat. Padahal kalau Elia mau seperti kita, ada banyak question. Elia bisa berkata, tapi Tuhan, Ahab itu jahat sekali Tuhan. Bagaimana kalau Ahab marah? Bagaimana kalau Ahab menangkap saya? Bagaimana kalau saya dimasukkan penjara? Bagaimana kalau saya dibunuh? Nah, ada banyak hal yang Elia bisa tanyakan kepada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat Elia ragu-ragu. Tetapi dia tidak ragu-ragu. Ini yang harus kita pelajari. Bagaimana caranya untuk kita bisa move dengan iman. Seperti Elia. Dia maju saja walaupun resikonya jauh lebih besar daripada apa yang tadi kita tanyakan. Bagaimana kalau saya ditolak? Bagaimana? Ini saudara, resikonya besar sekali. Bisa dibunuh. Nah, sekarang kita lihat setelah Elia itu melakukan langkah pertama, dia obedient kepada Tuhan, dia beriman kepada perintah Tuhan dan melakukannya. Kemudian kita baru lihat, setelah itu baru Tuhan berbicara lagi kepada Elia. Waktu Elia keluar dari istana Ahab, Tuhan langsung berkata kepada Elia, ini adalah the next assignment yang Tuhan berikan kepada Elia. Di sini Tuhan berkata, kalau saudara lihat ayat selanjutnya, pergilah dari sini kata Tuhan, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari air sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, saudara lihat di sini. Setelah Elia melakukan tugas yang pertama selesai, baru Tuhan berbicara lagi kepada Elia. Dengan kata lain, saudara, kalau Elia mogok, dia tidak mau melakukan tugas yang pertama yang Tuhan berikan kepada dia, Tuhan tidak akan berbicara the next step. Gak akan. Ya kan? Kalau Elia gak berani datang kepada Ahab, ngapain yang the next step? Dia gak perlu bersembunyi. Dia tidak perlu dikasih makan di sana secara miracle. Tidak perlu. Sebab itu, saudara, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dari iman kepada iman, dan kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa, kita harus belajar bertindak. Pada saat kita mengetahui ini kehendak Tuhan, melangkah tanpa memikirkan resikonya. Sebab begitu kita melangkah, saudara, Tuhan akan buka jalan the next.
Tuhan akan berbicara kita the next. Nah, biar sampai di sini dulu saudara renungkan firman ini ya, dan saudara perhatikan dari 1 Raja-Raja pasal 17, baca seluruhnya sehingga saudara bisa mengerti cerita daripada kehidupan Elia ini yang kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Sampai bertemu pada hari selanjutnya pada hari Senin, dan saya percaya Tuhan memberkati saudara semua.